Saya yakin setiap kota kabupaten di Indonesia mempunyai taman pahlawan. Saya yakin itu, mulai dari Aceh sampai ke Irian. Jadi kalau ingin sejauh mana kontribusi umat Islam terhadap NKRI, tolong adakan sensus kuburan. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam. Jadi NKRI itu darahnya umat Islam. Ini sejarah ini dibacalah oleh yang sedang memimpin sekarang ini, yang jadi menteri sekarang, yang jadi DPR sekarang ini. Jangan seenaknya sejarah dilupakan. Bahwa NKRI ini berkat karena ulama. Kalau saja ulama waktu itu bertahan, tidak mau mencabut 7 kata ini, NKRI tidak ada. Gak ada NKRI. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satu cita-cita, tidak ada satu kemauan, tidak ada satu keinginan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia ini berdiri bukan hadiah dari Belanda, bukan hadiah dari Jepang, tapi Negara Kesatuan Indonesia berdiri ini di atas aliran darah bangsa Indonesia dan di atas cucuran air mata seluruh rakyat Indonesia. Berapa ibu yang jadi janda, berapa anak yang jadi yatim karena bapaknya gugur di medan pertempuran melawan Belanda. Inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu sejauh mana kontribusi umat Islam dalam mewujudkan NKRI ini? Saya kira kalau ingin tahu kontribusinya umat Islam, tidak sulit. Adakan sensus kuburan, tapi bukan kuburan umum. Saya yakin setiap kota kabupaten di Indonesia mempunyai taman pahlawan. Saya yakin itu, mulai dari Aceh sampai ke Irian. Seluruh kota di Pulau Jawa, tiap kabupaten ada taman pahlawannya. Jadi kalau ingin sejauh mana kontribusi umat Islam terhadap NKRI, tolong adakan sensus kuburan. Taman pahlawan datangin, tanya nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa. Saya yakin 99,9% darahnya umat Islam. Jadi NKRI itu darahnya umat Islam. Jadi kalau umat Islam misalnya mau dipojokkan gini-gini macam-macam, itu orang yang tidak tahu sejarah. Justru NKRI ulama ini. Kalau tidak karena ulama tentu tidak ada NKRI. Ayo diskusi dengan saya. Pada tanggal 17 Agustus, begitu kemerdekaan diumumkan jam 10 pagi, jam 3 sore dari Angkatan Laut Jepang menghadap Bung Hatta. Kalau 7 kata ini tidak dicabut, kami Indonesia Timur tidak ikut. Berarti Indonesia akan pecah jadi 2, Republik Indonesia Barat, Republik Indonesia Timur. Jam 3 sore. Karena Pancasila yang dipakai oleh pemerintah pada tanggal 17 Agustus berbunyi, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, bukan bagi umat lain, bagi pemeluknya. Ini Pancasila tanggal 17 Agustus. Bunyinya, negara Republik Indonesia berasaskan ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Ini 7 kata disuruh coret. Padahal ini sudah hasil mufakat antara semua agama, termasuk yang tanda tangan waktu itu seorang Katolik bernama Maramis, tanda tangan setuju. Tapi anehnya sore jam 3 datanglah urusan Jepang ini minta dicabut. Tanggal 18 Agustus Bung Hatta mengumpulkan kembali 9 orang yang bermusyawarah ini untuk supaya bisa mencabut 7 kata. Karena kalau tidak cepat dicabut, waktu itu Indonesia Timur akan mengumumkan kemerdekaannya. Dan ini sejarah ini yang tidak semua orang tahu. Nah, dengan segala pertimbangan para ulama, cabut 7 kata ini. Lalu kompensasinya Maha Esa. Jadi tanggal 17 Agustus tidak ada Maha Esa, itu nggak ada. Nah, tanggal 18 Agustus lalu dirubah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa titik, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam itu dicabut. Lapang dada ulama ini demi NKRI. Lah ini sejarah ini dibacalah oleh yang sedang memimpin sekarang ini, yang jadi menteri sekarang, yang jadi DPR sekarang itu. Jangan seenaknya sejarah dilupakan bahwa NKRI ini berkah karena ulama. Kalau seandainya ulama waktu itu bertahan, tidak mau mencabut 7 kata ini, NKRI tidak ada. Nggak ada NKRI ini. Tapi karena ulama lapang dada, cabut 7 kata, ganti dengan Maha Esa, terwujudlah NKRI. Ini sejarah. Nah, ini pengorbanan. Agama Islam diturunkan pada Rasulullah itu tidak langsung jaya. Jayanya Islam itu karena pengorbanan. Para sahabat berkorban, Rasulullah berkorban, bukan hanya berkorban harta ringan, berkorban nyawa untuk membesarkan Islam. Nah, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Kita menjadi Islam ahli sunnah wal jamaah. Alhamdulillah. Dari mana ini? Karena pengorbanan orang sebelum kita, sehingga kita tidak jadi korban. Maka sekarang kita dituntut berkorban. Pak Indra dituntut berkorban. Untuk siapa kita berkorban sekarang? Bukan untuk kita. Kita sudah alhamdulillah jadi Islam ahli sunnah wal jamaah karena pengorbanan orang sebelum kita. Nah, kita sekarang dituntut berkorban. Untuk siapa kita berkorban? Untuk anak cucu kita, supaya tidak jadi korban. Supaya anak kita, nanti cucu kita tetap mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita dituntut berkorban. Kalau saya cerita sedikit ya, 5 menit lagi ya. Mengapa NU dulu itu besar? Karena dulu orang NU tuh mau berkorban. Ada yang jual sawah untuk bangun madrasah, ada yang jual kebunnya untuk bangun kantor NU. Dulu ada orang yang berkorban untuk masjid, diwakafkan tanahnya untuk masjid, diwakafkan tanahnya untuk pesantren. Termasuk pesantren saya di tengah-tengah ibu kota Jakarta itu, pesantren saya seluas 3,5 hektar. Tidak ada di Jakarta gubernur jenderal yang manapun punya tanah 3,5 hektar itu. Di tengah-tengah ibu kota. Mereka mau berkorban, sehingga kita tidak jadi korban. Maka saya minta kepada masyarakat Melayu khususnya dan umat Islam, mari kita siap untuk berkorban sebagian harta kita. Korban untuk masjid di kampung-kampung, supaya masjid itu hidup. Majelis taklim hidupkan, yasinan hidupkan, tahlilan hidupkan, sehingga peradaban Islam kembali di tanah Melayu itu hidup. Itu perlu pengorbanan. Kalau setiap, ya barangkali saya tidak usah terlalu muluk-muluk lah. Kalau setiap orang yang merokok, saya kira ini yang merokok kira-kira
75% merokok ya. Mencari yang tidak merokok kadang-kadang susah. Setiap hari Jumat, inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Hormati hari Jumat. Semua umat Islam di daerah Melayu itu berhenti merokok hari Jumat. Berhenti merokok, oke. Hari Jumat, menghormati hari Jumat. Saya tidak merokok. Uang rokoknya bawa ke masjid. Kalau tiap orang 20.000 tiap Jumat ke masjid di kampung-kampung, apakah tidak jaya masjid ini? Tidak usah berkorban duit yang ada di bank. Stop merokok hari Jumat. Ya, Bapak merokok enggak? Oh enggak, merokok enggak. Wah, kok banyak yang enggak merokok? Kok ngaku enggak merokok? Nah, yang merokok, yang tidak merokok siapkan 20.000 ke masjid. Ini umat Islam menghina agamanya tidak terasa. Bahwa saudara menghina agama Islam tapi tidak terasa. Sekarang sudah terasa. Kalau sudah menghina agamanya, saya bongkar. Kalau tromol masjid lewat, dicari duit yang paling kecil 2.000. Masa masuk surga 2.000? Logika mana yang bisa terima itu? Sudah mau masuk surga, dicari duit 2.000, dikasih anaknya nggak mau. Betul kan? Coba anak bapak mau sekolah kasih 2.000, mau nggak? Nggak mau. Masa surga 2.000? Mari kita ada kesadaran sekarang itu untuk menghidupkan Islam, itu harus ada kesadaran. Kita harus berkorban sehingga kita tidak tergantung pemerintah membantu. Alhamdulillah, pemerintah tidak bantu, Islam jalan. Itu maunya saya. Pemerintah membantu wajar, alhamdulillah. Pemerintah tidak membantu, Islam hidup. Kalau kita mau berkorban, ibu-ibu tidak usah ambil duitnya yang di bank. Tiap belanja, tiap hari ada beli 5.000 simpen, lebih 5.000 simpen. 7 hari sudah 35.000. Titipkan sama suaminya, Pak ini 35.000 Pak, masukkan ke masjid atau ke madrasah atau ke pesantren yayasan-yayasan Islam. Pasti Islam hidup. Hai umat Islam di Melayu, mau menghidupkan Islam atau mau cari hidup di Islam? Jangan apa yang saya ambil dari Islam, tapi katakan apa yang saya berikan kepada Islam. Tiap orang bertanya sekarang, sudah memberikan apa kepada Islam itu? Berapa dari kekayaan Anda untuk Islam? Setiap minggu Islam jaya karena sahabat berkorban. Sayyidina Umar berkorban, Sayyidina Abu Bakar berkorban. 50% kekayaannya untuk Islam, tidak tanggung-tanggung. Ada yang 100% untuk Islam. Kekayaannya Islam hidup. Nah sekarang ini kita berpikir apa yang saya ambil dari Islam, bukan apa yang saya berikan kepada Islam. Inilah Islam jadi miskin. Padahal kita banyak. Kita banyak. Mengapa jadi miskin begini? Selalu ketergantungan kepada orang lain. Tidak bisa independen dalam menjalankan agamanya. Karena kita miskin. Mengapa miskin? Karena tidak mau berkorban. Maka inilah dari saya. Ya saya janji 1/4 jam. Ya kurang 2 menit. Ya, karena tadi sudah panjang lebar saya kasih ceramah. Saya tarik kesimpulannya. Tolong saudara mulai hari berpikir, apa yang harus saya berikan kepada agama saya. Mulai sekarang berpikir semuanya, yang tani, yang pedagang, yang pegawai negeri, yang punya gaji tiap bulan. Kalau saya terima gaji tiap bulan, bisa katakan 5 juta atau 3 juta, saya sisihkan tiap bulan 50.000 untuk agama saya, 5.000 untuk agama saya. Yang dagang sayur 1 hari 10 rupiah untuk agama saya. Pokoknya setiap orang sekarang bertanya dirinya, apa yang akan saya berikan kepada agama saya untuk membesarkan agama saya, untuk menghidupkan agama saya. Apa yang saya berikan kepada agama saya, jangan apa yang saya peroleh dari agama saya. Inilah hancurnya Islam ini. Inilah pesan saya.
orang yang sebelum kita sudah berkorban, alhamdulillah kita tidak jadi korban. Maka kita sedang berkorban bukan untuk kita, untuk anak kita. Dengan masjid yang kayak begini, insya Allah untuk anak cucu kita masih punya tempat ibadah. Terima kasih. Membangun beton kayak begini. Kalau seandainya Pak Haji bangun masjid hanya dari bambu, dari kayu, mungkin 5 tahun sudah gak ada tempat ibadah lagi untuk anak kita. Sekarang Bapak bangun kayak begini, alhamdulillah. Insya Allah 100 tahun lagi anak cucu kita ada tempat sujud kepada Allah. Terima kasih atas pengorbanannya, dan teruskan pengorbanan ini, jangan sampai berhenti.